Everything will be okay. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang memasuki sebuah pantai dengan anomali aneh, di mana waktu berjalan dengan sangat cepat, yang mana 1 jam di sana setara dengan 2 tahun waktu normal. Mereka harus mencari cara agar bisa keluar dari tempat tertutup tersebut, karena beberapa jam lagi mereka akan menjadi tua. Bagaimana ceritanya? Yuk kita cus! Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang menikmati liburan menuju suatu hotel yang terletak di tepi pantai. Sang ayah bernama Guy dan si ibu bernama Priska, bersama putra mereka Trent dan putrinya Maddox. Setibanya di hotel, mereka disambut langsung oleh sang manajer dan dilayani dengan sangat baik. Hal tersebut tentu saja membuat Priska dan Guy sangat senang. Sementara sang ibu dan sang ayah sedang sibuk menikmati jamuan dan fasilitas yang ada, Maddox dan Trent secara kebetulan bertemu dan berkenalan dengan seorang bocil yang bernama Iglit, yang mengaku kalau dirinya merupakan keponakan dari sang manajer hotel. Setibanya mereka di pantai, Iglit langsung menghampiri serta mengajak Trent bermain. Kedua bocil polos ini bermain bersama, bahkan di bawah terik matahari. Mereka iseng menghampiri setiap pengunjung pantai, lalu dengan random menanyai satu persatu nama dan pekerjaan para pengunjung. I'm Greg Mitchell, I'm a cop. Malam itu terjadi pertengkaran antara Guy dan Priska. Khawatir pertengkaran itu merusak mental adiknya, Maddox menyuruh Trent untuk bermain. Lalu Trent membuka surat dari Iglit yang ternyata berisi permainan dengan kode rahasia dan dengan mudah diselesaikan oleh Trent. Kemudian kita akan diperkenalkan pada keluarga lain yang kebetulan juga sedang berlibur di sana. Pria ini bernama Charles yang berprofesi sebagai seorang dokter bedah bersama istrinya yang bernama Crystal. Mereka juga mengajak seorang putri yang bernama Kara dan juga mengajak ibunya Charles. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang menikmati kemesraan mereka di sebuah pantai yang terlihat lebih sepi. Ketika itu si cewek terlihat akan berenang dan si cowok hanya menunggu di pinggir pantai. Kembali ke hotel, saat itu sang manajer menawarkan kepada keluarga Guy dan Priska untuk mengunjungi salah satu cagar alam yang jauh lebih indah dan masih belum terjamah oleh kebanyakan orang. Saat itulah Trent melambaikan tangan pada Iglit yang terlihat ingin mengajak Trent bermain. Tapi pamannya sang pemilik hotel melarang Iglit ke sana. Tak lama setelah itu, tiba-tiba terlihat salah satu tamu mengalami kejang akibat gejala epilepsi. Untunglah sang suami yang berprofesi sebagai seorang perawat dapat segera mengatasinya. Guy dan Priska akhirnya menerima tawaran manajer hotel tersebut, lalu mereka pun bersiap-siap menuju tempat yang dimaksud. Sesaat sebelum berangkat, Trent mendapati ada kode rahasia yang ditinggalkan oleh Iglit dalam tas ranselnya. Rupanya, keluarga Charles juga mendapat tawaran yang sama dan ikut dalam satu mobil bersama mereka. Lalu mereka pun berangkat. Sesampainya di gerbang, akhirnya diketahui kalau tempat cagar alam yang direkomendasikan oleh si manajer hotel ternyata merupakan tempat yang ilegal dan tidak dibuka untuk umum. Setelah turun dari mobil, si supir malah tidak mau menemani atau setidaknya sekedar membimbing perjalanan para penumpangnya dan hanya memberitahu para tamunya ini kalau tempat yang mereka tuju sudah sangat dekat dan tinggal jalan kaki melewati sebuah celah tebing. Setelah beberapa menit berjalan kaki melewati celah tebing, mereka pun sampai di pantai yang dimaksud. Dan benar saja, pantai tersebut terlihat sangat indah dan sangat menakjubkan. Berbeda dari kebanyakan pantai pada umumnya, pantai ini dikelilingi oleh tebing bebatuan mineral yang menjulang cukup tinggi. Lalu mereka pun menikmati momen liburan di pantai yang sangat eksotis ini. Kids, look at the beautiful coral. Begitu juga dengan Maddox dan Trent yang bertemu dengan teman baru, yaitu Kara, putri dari Charles. Walaupun cukup disayangkan kalau kebahagiaan dari dua bocil ini tidak dibarengi dengan keharmonisan Guy dan Priska yang secara diam-diam menyembunyikan keretakan hubungan mereka. Saat bermain, anak-anak tak sengaja menemukan banyak sekali barang-barang dari hotel, seperti sendok, garpu, bahkan pisau makan yang sudah berkarat.
Selang beberapa saat kemudian, Maddox menjadi orang yang pertama menyadari akan keberadaan orang lain di sana. Rupanya, pria besar berkulit hitam itu tak lain adalah seorang penyanyi rap terkenal yang bernama Midnight Sedan. Maddox pun sangat girang dan memberitahu ayahnya bahwa sang penyanyi rap idolanya ada di sana. Oh my God! Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Trent yang kala itu sedang bermain petak umpet bersama Kara mencoba bersembunyi di salah satu celah bebatuan. Lalu, Trent menjerit setelah mendapati sosok mayat wanita tanpa busana yang masih belum diketahui identitasnya serta penyebab kematiannya. Hal tersebut tentu saja merusak kesenangan mereka dan membuat mereka semua mulai merasa cemas. Saat itu, Sedan mendekat ke arah kerumunan dengan kondisi hidungnya yang terus-menerus mengeluarkan darah. Sedan kemudian memberitahu kalau wanita ini adalah kekasihnya yang menghilang saat berenang. Charles dan Guy curiga jika Sedan inilah yang telah membunuh si gadis. Akan tetapi, Sedan bersikeras kalau dirinya sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah perdebatan itu, datanglah dua pengunjung baru, yakni Jarin dan Patricia, yaitu yang tadi kejang-kejang ketika berada di hotel. Kedatangan mereka menjadi harapan bagi Guy untuk segera kembali ke hotel, yang tentu saja membuat Jarin heran kenapa Guy malah mau pergi dari pantai yang indah ini. Mereka berdua juga heran dengan ekspresi semua orang yang terlihat cemas, sampai akhirnya Charles menunjuk ke arah mayat wanita tanpa busana yang baru saja mereka temukan. Something's wrong with your mother. She's asking for you, honey. Tak lama kemudian, Crystal memberitahu sang suami kalau ibu mertuanya saat ini mengalami gejala sesak napas sebelum pada akhirnya ibunya pun meninggal. Mengetahui ada yang meninggal, Jarin berinisiatif kembali ke gerbang dan berharap si supir masih ada di sana. Namun ketika melewati celah bebatuan, tiba-tiba dia mengalami peristiwa yang sulit dicerna oleh akal sehat. Jarin pingsan dan ketika sadar dia sudah berada di pantai kembali. Baru saja mereka syok dengan kematian ibundanya Charles. Semua orang kembali dibuat kebingungan dengan anomali aneh yang terjadi pada anak-anak. Saat itu, Jarin dan Patricia mengobrol dengan Maddox dan Trent dan bertanya berapa usia Trent. Trent menjawab kalau umurnya 6 tahun. Hal tersebut tidak masuk akal karena terlihat dari fisiknya, Trent setidaknya berumur 12 tahun. Tak lama kemudian datanglah Priska yang sejak beberapa menit yang lalu terus mencari keberadaan dua anaknya tanpa menyadari kalau kedua anaknya sedang berbicara dengan Jarin dan Patricia. Priska tampak tak percaya dengan perubahan fisik dari kedua anaknya yang seketika tumbuh secara drastis. Dan di waktu yang bersamaan, Charles melihat Sedan berlari menuju celah. Lalu Charles mengejarnya dan ketika mereka berada di celah tebing, lagi-lagi terjadi peristiwa yang sama seperti Jarin, Charles dan Sedan ditemukan terdampar di pasir pantai. Menyadari akan hal tersebut, semua orang pun berkumpul dan menyusun rencana agar bisa keluar dari pantai misterius ini. Mereka lalu mencoba bergandengan tangan melalui celah bebatuan tersebut, namun ternyata itu tidak berhasil. Entah kenapa, tiba-tiba saja Charles mengeluarkan pisau miliknya, lalu seketika melakukan tindakan yang tak terduga. Bukannya menjelaskan mengapa dia menebas wajah Sedan, Charles bahkan juga tidak tahu apa yang menyebabkannya melakukan itu. Di tengah ketegangan penyerangan Charles itu, Jarin dan yang lainnya kembali tercengang melihat luka di pipi Sedan yang tiba-tiba saja sembuh dan hilang dengan begitu cepat. Pada momen ini, Sedan kemudian menjelaskan kalau dirinya menderita penyakit pembekuan darah yang sulit disembuhkan. Sementara sang pacar terdiagnosis multisklerosis, yaitu gangguan saraf yang membuat penderitanya secara mendadak tak mampu mengendalikan indera pada tubuhnya. Mendengar penjelasan Sedan barusan, Patricia berani mengambil kesimpulan kalau kemungkinan besar semua orang yang datang ke sini menderita penyakit yang berbeda-beda. Dan ketika itulah Patricia menanyai jenis penyakit dalam yang diderita oleh masing-masing. Dan di sini diketahui jika Crystal mengalami kekurangan kalsium, Charles mengalami gangguan mental, Patricia sendiri epilepsi,
Dan terakhir, Priska yang ternyata memiliki tumor di perutnya. Who thinks they can swim? Karena percobaan melalui celah tebing selalu gagal, Jarin punya ide lain untuk pergi dari pantai itu, yakni dengan berenang sampai ke sisi lain pantai. Namun cukup disayangkan, tak satu pun yang sanggup berenang sejauh itu. Hanya selang beberapa menit saja, Priska tiba-tiba mengalami kesakitan dan pingsan. Ternyata, tumor Priska yang katanya hanya 1 cm, kini sudah sebesar bola bisbol. Dan spontan saja, Charles yang memang profesinya sebagai seorang dokter bedah, langsung memulai sayatan pertama. Akan tetapi, karena anomali aneh yang terjadi di tempat ini, sayatan pisau yang dibuat oleh Charles seketika sembuh dan menutup hanya dalam hitungan detik. Akhirnya, agar Charles bisa mengeluarkan tumor di perut Priska, dia meminta semua orang untuk menahan bekas sayatannya agar tidak menutup kembali. Dan benar saja, cara tersebut ternyata berhasil mengeluarkan tumor yang secara mengejutkan telah tumbuh seukuran kepala Albert Einstein. Dan luka irisan di perut Priska pun juga ikut sembuh sesaat setelah itu. Baru saja mereka merasa senang bisa menyelamatkan nyawa Priska, Sedan dibuat terkejut ketika mendapati mayat sang kekasih kini tinggal tulang belulang. Padahal, menurut teori, butuh waktu 7 tahun untuk terurai. Dan kini hanya habis dalam kurun waktu beberapa jam saja. Sontak kejadian di luar nalar tersebut membuat semua orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal yang berhubungan dengan waktu di tempat ini. Di waktu yang bersamaan, ketika para orang tua sedang sibuk mencerna kejadian-kejadian aneh di tempat ini, Trent malah berduaan dengan Kara. Dan bahkan mereka berdua sampai melakukan aktivitas cocok tanam. Beralih ke para orang tua yang masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Jarin menjelaskan bahwa teorinya, mineral yang terkandung dalam tebing bebatuan tinggi yang mengelilingi pantai ini menyebabkan seluruh sel dalam tubuh mereka berproses dan menua dengan begitu cepat. Di tengah kebingungan semua orang, Priska mencari di mana keberadaan Trent, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat perut Kara yang entah mengapa tiba-tiba sudah membuncit layaknya orang yang sedang hamil 5 bulan. Yang mana pemandangan aneh tersebut semakin membuktikan bahwa Trent dan Kara benar-benar telah melakukan adegan haram. Masih belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada Kara, semua orang justru semakin dibuat panik ketika Kara tiba-tiba mengalami kontraksi yang memaksanya harus melahirkan saat itu juga. Mereka pun berusaha untuk membantu persalinan Kara. Namun sangat disayangkan, bayi yang malang tersebut meninggal setelah 1 menit keluar dari rahim ibunya. Karena anomali waktu yang berjalan begitu cepat membuat tubuh si bayi tak sanggup bertahan dan akhirnya meninggal. Charles yang sejak awal mengalami masalah dengan isi otaknya, tiba-tiba spontan bersikap agresif kepada semua orang di sekelilingnya. Singkat cerita, saat Crystal sedang mencurahkan kesedihannya kepada Maddox, mereka kembali dikejutkan oleh jeritan Patricia yang berteriak saat menyaksikan Charles yang dengan sadisnya menghujamkan pisau ke tubuh Sedan hingga membuat Sedan meninggal saat itu. Charles sudah tidak waras dan dipenuhi oleh delusi dan menganggap semua orang yang ada di sekelilingnya adalah ancaman dan itu nyata dalam pikirannya. Dia berbicara sendiri, kadang dengan ibunya yang telah tiada. Guy lalu berusaha untuk mengambil pisau yang ada di tangan Charles. Setelah mereka mengamankan pisau di tangan Charles, kini Jarin mencoba idenya dengan berenang melawan arus menuju sisi lain pantai agar bisa mendapatkan bantuan. Disinilah Guy mengambil kesimpulan bahwa pihak hotel memang sengaja memilih orang-orang dengan penyakit tertentu untuk masuk ke pantai tersebut. Menyadari kalau mungkin mereka tidak bisa keluar dari tempat ini, Priska pun memberanikan diri untuk berkata jujur kepada putrinya. Priska akhirnya mengaku kalau dirinya lah yang menjadi faktor utama keretakan rumah tangga mereka. Karena terpukul atas apa yang baru saja dikatakan ibunya,
Maddox nekat mengikuti ide Jarin untuk berenang. Namun baru saja dia masuk ke dalam air, Maddox seketika berteriak ketakutan saat menemukan tubuh Jarin yang terseret oleh ombak tertipan. Guy yakin jika Jarin pasti mengalami pingsan saat berenang di tengah laut, sebagaimana kasus-kasus sebelumnya. Tak lama setelah kematian Jarin, mereka semakin dibuat panik ketika mendapati putri kandung Charles, si Kara, tiba-tiba sudah memanjat tebing puluhan meter karena sudah merasa putus asa mencari jalan keluar. Don't climb that! Come down! Karena anomali aneh itu pula, tiba-tiba Kara pingsan saat memanjat sebelum akhirnya jatuh dan tak tertolong lagi. Tren begitu terpukul dengan kematian Kara. Bukan hanya itu, mereka pun kemudian dikejutkan dengan Patricia yang mendadak kembali mengalami kejang akibat penyakit epilepsinya yang kali ini jauh lebih parah. Sampai pada akhirnya, Patricia harus ikut meregang nyawa karena tak ada yang mampu menolongnya. Tak lama, Guy mulai menyadari kalau kemampuan indera penglihatannya mulai berkurang. Begitu juga dengan Priska yang mulai mengalami penurunan kemampuan mendengar. Tampak secara fisik, mereka sudah menjadi tua hanya dalam hitungan jam. Disinilah Guy akhirnya mengatakan satu rahasia kepada sang istri, bahwa rupanya selama ini dia sudah tahu akan perselingkuhan Priska. Hanya saja dia tidak pernah mau mengungkit perkara tersebut, dikarenakan dirinya hanya ingin bisa tetap mempertahankan rumah tangganya. Kristal yang mengidap penyakit langka yang membuat tubuhnya membutuhkan kalsium jauh lebih banyak ketimbang orang-orang, kini juga mulai mengalami penuaan, di mana tulang-tulang tubuhnya mulai rapuh dan patah. Tren dan Maddox menemukan semacam buku catatan yang ditinggalkan oleh pengunjung sebelumnya, yang ternyata berisikan daftar nama orang-orang yang pernah ke pantai. Dan yang mengejutkan, di sana juga tertulis kondisi medis setiap orang. Tak hanya itu, Tren dan Maddox memperhatikan sesuatu yang tampak berkilau dari kejauhan, yang mereka yakini kalau ada orang yang terus-menerus mengamati mereka sejak pertama masuk ke tempat ini. Guy dan Priska menghabiskan menit-menit kebersamaan terakhir mereka di samping api unggun. Di waktu yang sama, ada seseorang yang nampak mengambil pisau dari dalam tas milik Priska, dan benar saja, orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah si Charles yang mulai gila. Priska memperingatkan kedua anaknya untuk segera lari ke tempat yang lebih aman. Lalu dia tak sengaja menemukan pisau hotel yang berkarat di tumpukan barang-barang. Lalu Priska mengayunkan pisau yang berkarat itu ke tangan Charles. Dan ternyata reaksi karat dari pisau itu menyebar dengan begitu cepat, menjalar sebagai racun korosif sehingga merusak semua organ vitalnya. Sementara Maddox dan Tren bersembunyi di balik celah ngarai, di sana mereka bertemu dengan Kristal yang juga sudah mulai stres akibat penyakit kekurangan kalsiumnya yang mengakibatkan penampilannya menjadi buruk rupa. Setelah kematian Kristal dan Charles, kini hanya tersisa mereka sekeluarga, Guy, Priska, Maddox, dan Tren yang masih bertahan hidup. Meskipun pada akhirnya Guy wafat karena kondisinya yang semakin tua dan lemah, lalu disusul oleh istrinya Priska. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Tren dan Maddox kini tampak seperti orang dewasa yang sudah berusia 50 tahun. Daripada melamun merenungi nasib dan hanya bisa menunggu ajal, Maddox dan Tren mencoba menghabiskan sisa hidup mereka dengan bermain pasir. Saat itu, Maddox bertanya kepada Tren, apakah ada permainan lain yang bisa dimainkan selain pasir. Tren lalu teringat seketika akan kertas yang berisikan kode rahasia yang sebelumnya diberikan oleh Iglit kepadanya. Dan ketika Tren berhasil memecahkan kode tersebut, keduanya membaca satu kalimat pesan yang seolah-olah menjadi kunci untuk bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya, Tren mulai sadar kalau Iglit dari awal sudah paham akan niat busuk dari pamannya yang sering memasukkan orang-orang tak berdosa ke dalam tempat tertutup ini. Tren juga yakin
kalau susunan koral yang dimaksud oleh Iglit tersebut bisa melindungi mereka dari gelombang supersonik dari tebing bebatuan. Mereka kemudian memberanikan diri berenang ke arah tumpukan koral, dan benar saja, saat keduanya menyelam melintasi setiap celah koral, Maddox dan Trent sama sekali tidak merasakan gejala pusing atau mendadak mengalami pingsan seperti yang dialami oleh rekan-rekan mereka. Persis seperti dugaan Trent dan Maddox bahwa mereka diawasi dari puncak. Ternyata Pak supir yang sebelumnya ditugaskan membawa mereka ke sana kini sedang melaporkan kepada sang manajer bahwa subjek percobaan yang terakhir sudah hilang tenggelam. Lalu Pak supir ini kembali ke hotel dengan membawa data penting dari setiap korbannya. Rupanya di belakang hotel tersebut terdapat sebuah laboratorium penelitian yang akhirnya terungkaplah kalau selama ini hotel tersebut hanyalah sebuah kedok belaka, dan sebenarnya tempat itu adalah laboratorium tempat penelitian obat untuk penyakit-penyakit langka. Mereka menjadikan para tamu hotel sebagai subjek penelitian mereka. Namun, pihak hotel tidak sembarangan memilih calon korbannya. Mereka sengaja memilih para calon korban yang mengidap penyakit tertentu. Terungkaplah bahwa para peneliti ini harus melakukan uji klinis terhadap manusia seumur hidup, sehingga mereka menyisipkan obat-obatan yang telah mereka produksi ke dalam welcome drink pengunjung ketika baru tiba. Lalu, mereka memanfaatkan fenomena alam yang terjadi di pantai supernatural tersebut guna mempercepat proses penelitian. Jadi, mereka tidak perlu menunggu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan hasil penelitiannya. Setelah menerima laporan dari si supir dan sesi percobaan ke-73 pun selesai, manajer hotel dan bawahannya kembali bersiap-siap untuk menyambut korban mereka selanjutnya. Namun sebelum itu, sang manajer meminta kepada keponakannya yang masih polos ini untuk tidak sembarangan memilih teman baru. Ketika para tamu baru yang bakal jadi korban selanjutnya datang, manajer hotel langsung menyambut baik kedatangan mereka. Namun sesaat sebelum si pelayan memberikan minuman, Sorry. My name is Trent Kappa. ya, Trent dan Maddox yang sebelumnya sempat dikira mati oleh Pak supir, rupanya berhasil kembali ke hotel dengan selamat. Ketika Trent dan Maddox sampai di hotel, keduanya lekas meminta bantuan kepada seorang polisi yang sebelumnya pernah mereka temui di pantai. Trent menyerahkan jurnal yang dia temukan, yang berisi daftar nama orang hilang yang pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tanpa menunggu lama, anggota polisi itu langsung memanggil bala bantuan dan melakukan proses penyergapan terhadap tempat yang diduga kuat telah menjalankan praktek penelitian secara ilegal. Di sini dengan wajah melongo, Iglit menatap kedua teman barunya 2 hari yang lalu yang kini sudah berubah menjadi sosok orang tua. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like jika kalian suka, atau dislike 2 kali jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus!